besertaku. Maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha kudus. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Shalom, Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Katakan, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya di tempat
bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Ya udah Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita bersuka karena Tuhan. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Sekali lagi katakan, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Sekali lagi kita naikkan lagu ini. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi katakan, hari ini harinya Tuhan. Ya, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Amin. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi bersuka, ya, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka,
andalan. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Jiwa kami haus kepadamu Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi mengenal-Mu Yesus. Hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, aku haus padamu. Katakan jiwaku, jiwaku merindukanmu. Hasrat di relung hatiku, ku ingin lebih lagi semakin mengenalmu. Ajar aku mengasihimu semakin dalam, sebab kau lebih dulu mengasihiku. Katakan Yesus, Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam. Ajarku mengasihimu. Itulah kerinduan hati kami Tuhan. Tuhan, aku haus padamu. Jiwaku, jiwaku merindukanmu. Hasrat di relung hatiku, ku ingin lebih lagi semakin mengenalmu. Ajarku, ajar aku mengasihimu semakin dalam, sebab kau lebih dulu mengasihiku. Katakan Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam. Ajarku mengasihimu. Katakan bawaku dekat, bawaku dekat.
dekat, ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam, ku mengasihimu. Bawaku Yesus, bawaku dekat, lebih dekat, ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam, ku mengasihimu. Mari kita sembah Yesus, bawa kami lebih dekat, kerinduan mengenalmu Yesus, indah rara-rara-raramu, semakin dalam Tuhan, nikana mara-bara-baramu, nikakara bala-bala-bayase, nikakana mara-bal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 a, nikakara bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bayase, nikakana mara-balamu. Kami menyembahmu Yesus, kerinduan kami Tuhan lebih dalam, bawa kami lebih mengenalmu Tuhan, mengenal kasih-Mu Bapa. Jika karena balabayase, Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami,
Kami tungking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai memelihara kesehatan rohani, berpegang pada firman kehidupan bagian keempat. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Filipi pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama ketiga ayat ini. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 16. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Mari kita segarkan ingatan kita bahwa di dalam Alkitab yang dimaksud dengan gereja bukanlah gedungnya atau tempat ibadahnya. Di dalam Alkitab yang dimaksud dengan gereja adalah orangnya, yaitu sekumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkehendak agar gerejanya tiada beraib dan tiada bernoda dan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Hal ini hanya dimungkinkan apabila gereja Tuhan berpegang pada firman kehidupan. Di sini firman Allah disebut sebagai firman kehidupan, sebab firman Allah berkuasa untuk memberi hidup dan berkuasa untuk memelihara kehidupan. 4 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa firman Allah yang berkuasa untuk memberi dan memelihara kehidupan ini tidak lain daripada Tuhan Yesus sendiri, firman atau Allah yang menjadi manusia. Gereja harus berpegang pada firman kehidupan, yaitu memelihara hubungan yang benar dan akrab dengan satu pribadi yang hidup yang bernama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah atau firman yang telah menjadi manusia. Allah atau firman yang berkuasa untuk memberi hidup dan memelihara kehidupan. Hubungan yang benar dan akrab dengan Tuhan Yesus ini dipelihara dengan pertama berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa setiap hari. Tuhan Yesus telah memberikan kepada gerejanya suatu pola untuk berdoa. 4 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita memulai doa dengan memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. 3 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus mengajarkan hal kedua yang perlu kita doakan, yaitu berdoa untuk keperluan Tuhan. Karena itu berdoalah demikian: datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus mengajarkan hal ketiga yang perlu kita doakan, yaitu berdoa agar Tuhan mencukupkan segala keperluan kita. Tuhan Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian: berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus mengajarkan hal keempat yang perlu kita doakan, yaitu berdoa untuk kesehatan rohani kita. Tuhan Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian, dan ampunilah kami
akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena banyak orang nampaknya mengalami kesulitan dalam hal ini, juga karena ini adalah hal yang amat penting bagi kesehatan rohani orang percaya dan amat penting bagi kesehatan gereja Tuhan. Tuhan Yesus sekali lagi menegaskan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapa yang di sorga akan mengampuni kita dengan cara yang sama kita mengampuni orang lain. Sebaliknya, bila kita tidak mau mengampuni orang, Bapa yang di sorga juga tidak akan mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus berkata, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tidak ada pengampunan bagi dosa kita bila kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apakah ini berarti pengampunan dosa tergantung kepada perbuatan baik yang kita lakukan dan bukan semata-mata karena kasih karunia Allah? Mari kita teliti. Yang pertama, tidak mau mengampuni sesama berarti menghina darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Pengampunan adalah watak Allah yang memungkinkan kita menjadi anak-anak Allah. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang kedua, tidak mau mengampuni sesama berarti melanggar hak prerogatif Tuhan sebagai hakim yang adil. Bila kita pikir seseorang akan dihukum Tuhan tergantung kepada apakah kita mau mengampuni orang itu atau tidak, sebenarnya kita sedang mempercayai dusta dari iblis. Firman Allah berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Apakah seseorang akan dihukum oleh Tuhan atau tidak karena kejahatan mereka? Tidak bergantung kepada kita menginginkan orang itu dihukum Tuhan. Pembalasan sepenuhnya adalah hak Tuhan. Dendam atau keinginan kita agar orang itu dihukum tidak mempengaruhi keputusan Tuhan untuk menghukum atau tidak menghukum kejahatan mereka. Menyimpan dendam dan atau tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita adalah perbuatan sia-sia yang hanya merugikan diri kita sendiri. Yang ketiga, tidak mau mengampuni sesama adalah tindakan seorang munafik. Munafik berarti bersandiwara. Seseorang meminta agar Allah mengampuni dosa dan kesalahannya, sementara dia sendiri tidak atau belum mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Tidakkah ini janggal? Bukankah ini sebuah kemunafikan? Standar ganda, menerapkan standar yang berbeda untuk dosa saya terhadap Tuhan dan kesalahan orang lain terhadap saya. Tuhan harus mengampuni dosa saya, sementara saya tidak perlu dan tidak mau mengampuni orang lain. Ini sikap hati orang yang belum bertobat. Padahal syarat untuk menerima pengampunan Allah adalah betul-betul bertobat. Jadi bila Tuhan tidak mengampuni dosa kita, ketika kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, ini disebabkan karena kita belum sungguh bertobat. Tidak berarti Tuhan mengampuni dosa kita karena kita mengampuni orang lain. Tuhan mengampuni dosa kita semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pengampunan Tuhan ini kita terima dengan menerima Yesus sebagai Tuhan kita.
Tuhan berarti bos atau majikan yang akan kita patuhi perintahnya. Bila kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, berarti Yesus bukan Tuhan kita. Tuhan Yesus bukan majikan kita. Tuhan Yesus bukan bos kita. Karena itu dosa kita tidak diampuni. Dalam perumpamaan tentang pengampunan, Tuhan Yesus menyimpulkan, maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bila kita tidak mau mengampuni sesama dengan segenap hati, berarti kita belum sungguh bertobat. Patut diragukan, apakah betul kita sudah bertuhankan Yesus atau baru sekedar beragama Kristen. Mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak mau mengampuni orang lain adalah dua hal yang saling bertolak belakang dan tidak bisa tinggal bersama. Kita harus pilih salah satu. Bila kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita wajib mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Bila kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, berarti kita belum betul percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam doa ini, Tuhan Yesus mengajar kita untuk meminta agar Tuhan mengampuni kita dengan cara yang sama kita mengampuni sesama. Dengan cara bagaimanakah kita ingin Tuhan mengampuni kita? Apakah kita ingin Allah mengampuni kita dan tidak menghukum kita untuk kesalahan dan dosa kita? Bila ya, Allah ingin kita mengampuni sesama dengan cara yang sama. Apakah kita ingin Allah mengampuni dosa kita yang banyak itu dan tidak akan pernah diungkit, baik untuk diadili atau sekedar untuk diingatkan? Bila ya, Allah ingin kita mengampuni sesama dengan cara yang sama. Apakah kita ingin Allah mengampuni kita dan tidak membocorkan kesalahan kita kepada orang lain? Bila ya, Allah ingin kita mengampuni sesama dengan cara yang sama. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika Ia berkata, karena itu berdoalah demikian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Untuk memudahkan kita untuk mematuhi perintah Tuhan ini, Tuhan memberi teladan bagaimana kita dapat mengampuni sesama. Dan Tuhan ingin kita meniru teladan Tuhan dan mengampuni sesama sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Firman Allah berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, Allah ingin kita mengampuni sesama dengan cara yang sama seperti cara Tuhan mengampuni kita. Untuk mengerti ayat ini, mari kita ingatkan diri kita dengan cara bagaimanakah Tuhan telah mengampuni kita. Tuhan mengampuni kita bukan karena kita pantas untuk diampuni. Tuhan mengampuni kita semata-mata karena kasih karunia-Nya. Firman Allah berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita pantas untuk dihukum, tetapi Tuhan memilih untuk mengampuni kita semata-mata karena kasih. Dan Tuhan ingin kita mengampuni sesama dengan cara yang sama. Walau mereka tak pantas untuk diampuni, kita memutuskan untuk mengampuni mereka, karena begitulah Allah telah memperlakukan kita.
Mengampuni di sini berarti tidak menghukum, walau sebenarnya kita pantas untuk dihukum. Firman Allah berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Berarti sebenarnya kita pantas untuk dihukum, tetapi Tuhan memilih untuk mengampuni kita dan tidak menghukum kita. Tuhan ingin kita melakukan hal yang sama terhadap orang yang bersalah kepada kita, yaitu mengampuni mereka dengan tidak menghukum mereka untuk kesalahan yang mereka lakukan dan tidak mengharapkan supaya mereka dihukum oleh Tuhan untuk kejahatan mereka kepada kita. Alkitab memberitahu kita bahwa yang menggerakkan pemuka-pemuka agama Yahudi untuk menangkap, memfitnah, mengolok-olok, menganiaya, dan akhirnya menyalibkan Yesus adalah iri hati dan dengki. Bagaimanakah reaksi Yesus terhadap kejahatan mereka kepadanya? Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus mengampuni mereka dengan tidak menghukum mereka untuk kesalahan yang mereka lakukan terhadap dirinya. Yesus mengampuni mereka dengan tidak mengharapkan supaya mereka dihukum oleh Tuhan untuk kejahatan mereka kepada dirinya. Bahkan sementara tergantung di kayu salib, Yesus memintakan pengampunan Tuhan bagi mereka yang menangkap, memfitnah, mengolok-olok, menganiaya, dan akhirnya menyalibkan Dia. Apa hasilnya? Sekitar 50 hari kemudian, banyak di antara mereka yang menyalibkan Tuhan ini mendengarkan khotbah Petrus yang menjelaskan apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan yang kepenuhan roh di hari Minggu Pentakosta dan berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh. Ketika mendengar tuduhan Petrus bahwa mereka telah membunuh Tuhan, mereka tidak menjadi marah dan merajam Petrus dengan batu, tetapi mereka menjadi tertuduh dan bertanya apa yang harus dilakukan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Ketika dijelaskan bahwa mereka harus bertobat, tidak kurang dari 3.000 orang bertobat hari itu. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini terjadi karena sementara tergantung di kayu salib, Yesus mengampuni mereka yang menangkap, memfitnah, mengolok-olok, menganiaya, dan akhirnya menyalibkan Dia dengan tidak menghukum mereka untuk kesalahan yang mereka lakukan terhadap dirinya, dengan tidak mengharapkan supaya mereka dihukum oleh Tuhan untuk kejahatan mereka kepada dirinya. Bahkan sementara tergantung di kayu salib, Yesus memintakan pengampunan Tuhan bagi mereka yang menangkap, memfitnah, mengolok-olok, menganiaya, dan akhirnya menyalibkan Dia. Ada banyak doa yang dijawab bila kita mengampuni sesama. Ada banyak penyakit yang disembuhkan bila kita mengampuni sesama. Ada banyak mujizat keuangan yang kita terima bila kita mengampuni sesama. Ada banyak hubungan yang rusak yang dipulihkan bila kita mengampuni sesama. Ada banyak kemenangan dan sukacita yang melimpah bila kita mengampuni sesama dan sebagainya. Karena itu, mari kita taati perintah Tuhan agar kita mengampuni sesama sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Firman Allah berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus
telah mengampuni kamu. Allah ingin kita mengampuni sesama dengan cara yang sama seperti cara Tuhan mengampuni kita. Allah ingin kita mengampuni sesama dengan tidak menghukum mereka untuk kesalahan yang mereka lakukan terhadap kita. Allah ingin kita mengampuni sesama dengan tidak mengharapkan supaya mereka dihukum oleh Tuhan untuk kejahatan mereka kepada kita. Allah ingin kita mengampuni sesama dengan bersedia memintakan pengampunan Tuhan bagi mereka yang berbuat jahat kepada kita. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika Ia berkata, "Karena itu berdoalah demikian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Surganya akan kemuliaan Tuhan kita. Tiada yang dapat menyamai Engkau Tuhan, sampai selamanya anak domba bertata, anak domba bertata. Ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Ku kan perintahkan, ku kan perintahkan kemuliaan domba Allah yang telah berkorban untuk menebus manusia. Sampai selamanya, katakan anak domba bertata, anak domba bertata. Ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ku tinggikan Yesus korban, Yesus korbanku. Ku tinggikan penebus dan Tuhanku. Sekali lagi katakan, Kau ku tinggikan, ku tinggikan, oh anak domba Allah, anak domba Allah. Dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Mari sekali lagi katakan, Kau ku tinggikan, Kau tinggikan, oh Yesus korban, Yesus korbanku. Terima kasih Tuhan. Kau tinggikan penebus dan Tuhanku. Kau tinggikan, Kau tinggikan anak domba, anak domba.
Yesus Tuhanku. Kau tinggikan penebus dan Tuhan. Sekali lagi katakan, kau ku tinggikan. Kau tinggikan anak domba, anak domba Allah. Sama-sama katakan, dan bersujud menyembah di hadapan-Mu. Kami sujud dan bersujud menyembah di hadapan-Mu. Dan bersujud menyembah di hadapan-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Anak domba Allah. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Anak domba yang dikorbankan. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang menebus kami. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai. Firman kehidupan, yaitu firman Allah yang berkuasa untuk memberi hidup dan memelihara kehidupan, adalah Tuhan Yesus sendiri, firman atau Allah yang menjadi manusia. Supaya maksud Tuhan agar gerejanya menjadi gereja yang tiada beraib, tiada bernoda, bercahaya seperti bintang di dunia tercapai, maka gereja harus berpegang pada firman kehidupan, yaitu memelihara hubungan yang benar dan akrab dengan satu pribadi yang hidup, yang bernama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah atau firman yang telah menjadi manusia. Allah atau firman yang berkuasa untuk memberi hidup dan memelihara kehidupan. Hubungan yang benar dan akrab dengan Tuhan Yesus dipelihara dengan berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa setiap hari, yaitu dengan berdoa untuk kesehatan rohani. Karena itu berdoalah demikian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Allah berkehendak
agar kita mengampuni sesama, sebagaimana Allah di dalam Kristus juga telah mengampuni segala dosa kita. Allah ingin kita mengampuni sesama dengan tidak menghukum mereka untuk kesalahan yang mereka lakukan terhadap kita. Allah ingin kita mengampuni sesama dengan tidak mengharapkan supaya mereka dihukum oleh Tuhan untuk kejahatan mereka kepada kita. Allah ingin kita mengampuni sesama dengan bersedia memintakan pengampunan Tuhan bagi mereka yang berbuat jahat kepada kita. Pada saat ini mungkin kita teringat kepada nama-nama tertentu atau wajah-wajah tertentu sekarang terbayang di depan mata kita. Mari kita sebutkan nama mereka sekarang. Mari kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus, saya ampuni orang ini. Dan mari kita minta agar Tuhan jangan menghukum mereka untuk kesalahan atau kejahatan mereka terhadap kita. Ilialamo kakarababa kapadato kakarababa kapadato kakarababa kapadato kakarababa kusyai. Bapa kami yang di sorga, ampunilah kami bila selama ini kami masih menyimpan dendam atau sakit hati terhadap orang-orang tertentu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ampuni mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar Bapa mengampuni mereka dan jangan menghukum mereka untuk kesalahan dan atau kejahatan mereka terhadap kami. Tuluskan hati kami Tuhan untuk mengampuni sesama, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta agar segala pekerjaan iblis melalui roh tidak mau mengampuni dendam dan sakit hati kiranya dibinasakan sekarang. Kami mohon keselamatan dan kelepasan setiap orang di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kami oleh roh-Nya di dalam batin kami, sehingga oleh iman kami Kristus diam di dalam hati kami dan kami berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kami bersama-sama dengan segala orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kami dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ilialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, sembuhkanlah ya Bapa setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit. Adakan mujizat kesembuhan sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Adakan juga mujizat keuangan sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengangkat tangannya dan berseru kepada nama Yesus sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Jangan biarkan mereka Tuhan tetap hidup di dalam dosa. Kami berdoa Tuhan agar masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Segala pekerjaan iblis yang ingin merusak rumah tangga anak-anak-Mu, kami minta dibinasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa selesaikan sekolah, bisa selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan
agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak Tuhan yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami berdoa agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami berdoa bagi yang memerlukan tempat tinggal. Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, ragu-ragu, tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh tidak mau mengampuni, roh kebencian. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami ucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan.
Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku. Saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya. Yesus adalah Tuhan. Yang menjadi manusia. Saya percaya. Yesus mati di kayu salib. Untuk menjalani hukuman dosa. Menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Mengasihi
Pakailah ya Tuhan. Pakailah hidupku mengasihi. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Sejauh timur. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati.